Janji Allah, ketika ujian adalah jalan pulang kepadanya. Ada satu masa dalam hidup ketika manusia menjadi sangat lemah. Bukan hanya lemah tubuh, bukan hanya lemah tenaga, tetapi lemah seluruh jiwa. Saat sakit datang, hidup seperti berhenti berjalan. Hal sederhana yang dulu mudah dilakukan, kini terasa berat. Napas terasa pendek, langkah menjadi lambat, dan hati mulai bertanya dalam diam, mengapa aku harus merasakan ini? Apa salahku? Mengapa sakit ini seakan tidak mau pergi? Apakah Allah masih melihatku? Sakit adalah keadaan di mana manusia benar-benar sadar bahwa dirinya bukan siapa-siapa, bahwa yang paling kuat pun bisa runtuh, yang paling ceria pun bisa hancur, yang paling tegar pun bisa goyah. Tetapi tahukah engkau, di antara semua keadaan manusia, sakit adalah saat Allah paling dekat dengan seorang hamba. Karena dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, aku sakit namun engkau tidak menjengukku." Lalu hamba itu bertanya, "Wahai Rabbku, bagaimana aku menjengukmu? Sedangkan engkau adalah Rabb seluruh alam ini." Maka Allah berfirman, "Tidakkah engkau tahu bahwa hambuku si Fulan sedang sakit? Dan jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya." Hadis riwayat Muslim. Renungkanlah kalimat terakhir itu. Engkau akan mendapati aku di sisinya. Artinya, ketika engkau sakit, ketika tubuhmu melemah, ketika pikiranmu tidak berdaya, maka Allah datang mendekat, bukan untuk menghukum, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memeluk dan menguatkanmu. Dan salah satu cara Allah menguatkanmu adalah dengan memanggilmu di malam hari. Lewat tahajud, sakit adalah waktu ketika manusia sering menangis dalam diam, bukan hanya karena rasa sakit di tubuhnya, tetapi karena rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Takut tidak sembuh, takut tidak kuat, takut kehilangan masa depan, takut kehilangan orang-orang yang dicintai, dan takut meninggalkan dunia dalam keadaan belum siap. Dan di saat seperti itu, Allah memanggilmu pada waktu yang sangat istimewa, yaitu sepertiga malam terakhir. Waktu ketika dunia sunyi, ketika banyak manusia tidur, ketika segala suara berhenti, dan hanya ada satu yang mendengarkan. Allah, dalam salah satu hadis yang agung, Rasulullah bersabda, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku? Aku akan menjawabnya. Siapa yang meminta kepadaku? Aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampun kepadaku? Aku akan mengampuninya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bayangkanlah, di saat engkau merasa paling lemah, Allah justru turun mendekat. Allah memanggilmu untuk berbicara kepadanya, untuk menangis kepadanya, untuk meminta kekuatan dari Nia. Inilah alasan mengapa tahajud lebih kuat daripada obat apapun. Karena obat hanya menyembuhkan tubuh, tetapi tahajud menyembuhkan hati yang takut, jiwa yang letih, dan pikiran yang kacau. Sujudmu di malam hari adalah tempat di mana Allah mengangkat seluruh bebanmu. Ada satu dalil yang membuat banyak orang menangis ketika membacanya. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Tidaklah seorang muslim tertimpa rasa letih, sakit, sedih, duka, gangguan, ataupun kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah hapuskan sebagian dosa-dosanya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sakitmu tidak sia-sia, sakitmu tidak kosong, sakitmu sedang membersihkanmu dari dosa, sakitmu sedang mengangkat derajatmu, sakitmu sedang menjadikanmu lebih dekat dengan Allah. Maka ketika kau sakit dan bangun untuk tahajud, pahalanya berlipat-lipat, bukan hanya satu sisi ibadah, tetapi dua ibadah bersatu dalam dirimu, kesabaran dan sujud. Malam ketika kau terbangun, tubuhmu lemah, kakimu ingin tetap di atas tempat tidur, tetapi kau memaksa diri untuk duduk, lalu untuk berdiri, lalu untuk mengangkat tangan dan bertakbir. Setiap gerakan itu tidak ada satupun yang terlewat dari perhatian Allah. Karena Allah maha melihat usaha hambanya. Sekecil apapun itu, ketika manusia sehat, ia sering lupa, ia sering sholat terburu-buru, ia sering berdoa tanpa hati, ia sering meminta sesuatu tanpa merasakan kedekatan. Tetapi ketika sakit, doa menjadi jujur, sujud menjadi tulus, air mata keluar tanpa diperintah. Dalam keadaan itu, engkau berkata dalam sujudmu, "Ya Allah,
aku lemah. Aku tidak bisa berdiri tanpamu. Aku tidak bisa sembuh tanpamu. Aku tidak bisa berharap selain kepadamu. Itulah doa yang paling cepat dijawab. Doa yang keluar dari hati yang patah, tetapi tetap memilih Allah. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, dan apabila hambaku bertanya kepodoku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186 ayat ini bukan untuk manusia yang sedang tertawa, tetapi untuk manusia yang sedang jatuh, untuk manusia yang sedang sakit, untuk manusia yang hatinya penuh luka. Dan engkau di saat sakit adalah orang yang paling dekat dengan makna ayat ini. Tahajud dalam keadaan sehat adalah ibadah yang besar, tetapi tahajud dalam keadaan sakit adalah ibadah yang jauh lebih besar. Setiap sujudmu tercatat sebagai perjuangan. Setiap tetes air mata adalah doa. Setiap kali kau bangun dari tidur yang berat, itu adalah langkah menuju cahaya. Tahajud bukan hanya menguatkan tubuhmu, tahajud menguatkan jiwamu. Dan jiwa yang kuat akan membuat tubuhmu lebih tahan. Karena Rasulullah bersabda, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Sholat di sini termasuk tahajud, dan sabar termasuk sabar atas sakit. Dua kekuatan ini bersatu setiap kali engkau mengangkat tangan untuk bertakbir di malam hari. Sakit mungkin membuatmu tidak berdaya, sakit mungkin membuatmu ingin menyerah, tetapi sakit juga membuka pintu tahajud. Pintu yang tidak selalu terbuka ketika engkau sehat. Dan melalui pintu itu, Allah ingin menguatkanmu, mendekatkanmu, dan menjadikanmu lebih tinggi dari sebelumnya. Karena sujudmu di malam hari, dalam keadaan sakit, lebih kuat dari obat apapun di dunia ini. Ketika sujud dalam sakit mulai mengubah hatimu, ada satu hal yang mungkin tidak banyak orang sadari, bahwa sakit bukan hanya melemahkan tubuh, sakit juga mengubah cara hati. Berbicara kepada Allah, sakit membuat manusia jujur pada dirinya sendiri. Dan tahajud menjadi saat ketika kejujuran itu keluar tanpa bisa ditahan. Pada malam kedua dan ketiga, saat tubuhmu masih terasa berat, ketika rasa sakit itu masih menyelinap di dada, di punggung, atau di bagian tubuh yang tidak pernah kau sebutkan kepada siapapun, engkau mulai bangun untuk tahajud dengan perasaan yang berbeda. Malam-malam ketika dunia terdiam, engkau memulai sujud yang terasa lebih lama. Dan pada malam itu, untuk pertama kalinya, engkau merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi terasa sesuatu yang tidak kau ucapkan. Tetapi hatimu memahami. Itulah tanda bahwa hatimu sedang berubah. Orang yang sehat sering berdoa dengan lidah, tetapi orang yang sakit berdoa dengan jiwa yang retak. Dan doa dari jiwa yang retak lebih cepat naik ke langit daripada 1000 kalimat dari lidah yang tidak sadar. Karena itu para ulama mengatakan bahwa doa orang sakit lebih lembut, lebih jujur, dan lebih dekat kepada Allah. Imam Ibnul Qayyim berkata dalam satu nasihatnya yang terkenal, terkadang Allah menguatkan hati seorang hamba dengan rasa sakit. Sakit itu mematahkan kesombongan, menundukkan jiwa, dan membuka pintu doa yang tidak pernah ia temukan dalam sehatnya. Dan itulah yang engkau rasakan pada malam-malam tahajudmu. Doa yang biasanya hanya kau ucapkan biasa, kini keluar dengan penuh air mata. Kata-kata yang biasanya ringan, kini terasa berat di dada. Dan ketika engkau berkata, "Ya Allah, tolong aku," engkau mengucapkan itu tidak hanya dengan suara, tetapi dengan seluruh luka yang kau simpan selama ini. Dan Allah mendengar semuanya. Setiap hela napas, setiap detak hati, setiap rasa sakit yang kau tahan dalam sujudmu. Tidak sedikit orang yang kembali kepada Allah ketika sakit, bukan karena mereka ingin, tetapi karena Allah ingin mereka kembali. Imam Al-Ghazali pernah berkata, sakit adalah utusan Allah. Ia mengetuk pintu hati manusia agar mereka pulang sebelum terlambat. Kata itu bukan ancaman. Itu adalah undangan. Lembut undangan yang hanya Allah berikan kepada hamba yang Dia cintai. Dan engkau ketika sakitmu membuatmu bangun di tengah malam untuk tahajud, itu berarti Allah sedang memanggilmu dengan panggilan yang sangat halus. Sakitmu bukan hukuman. Sakitmu adalah cara Allah menuntunmu kembali kepada kehangatan rahmat-Nya. Maka engkau berdiri meski tubuhmu gemetar,
engkau sujud, meski punggungmu terasa berat. Engkau menangis, meski hatimu sebenarnya ingin kuat. Dan pada malam itu, engkau merasakan bahwa Allah tidak pernah pergi. Ketika malam-malam, tahajud menjadi obat untuk luka yang tidak terlihat. Ada sakit yang tidak terlihat mata, sakit yang tidak bisa diperiksa oleh dokter, sakit yang tidak bisa dijelaskan oleh lidah, sakit yang hanya diketahui oleh Allah, seperti takut yang kau simpan sendiri, sedih yang kau tekan dalam diam, kehilangan yang tidak bisa kau ceritakan, dan beban yang membuatmu sering ingin menyerah. Sakit seperti ini tidak sembuh oleh obat yang diminum, ia hanya sembuh oleh sujud yang dalam. Imam Syafi'i pernah berkata, obat terbaik untuk hati adalah 3 hal: menghadap kepada Allah, mengingat Allah, dan bersujud panjang dalam sunyi malam. Malam-malam tahajudmu adalah saat ketika ketiga hal itu bersatu, dan karena itu engkau mulai merasakan perubahan. Sakitmu tidak hilang sepenuhnya, lukamu tidak langsung tertutup, tetapi hatimu terasa lebih ringan, lebih damai, lebih kuat menghadapi hari esok. Itulah tanda bahwa Allah sedang menyembuhkanmu dari dalam, menyentuh luka yang tidak dilihat manusia, dan memperbaiki bagian dirimu yang bahkan tidak sanggup kau jamah. Ketika air mata menjadi bukti bahwa Allah sedang menghapus dosamu, air mata yang jatuh dalam tahajud bukanlah kelemahan. Air mata itu adalah tanda bahwa hatimu mulai hidup kembali. Hati yang hidup mudah merasakan Allah, mudah tersentuh oleh ayat-ayatnya, mudah menangis dalam sujud. Dalam satu hadis, Rasulullah bersabda bahwa tidak ada air mata yang lebih dicintai oleh Allah selain air mata yang jatuh karena takut kepada Dia dan rindu kepadanya. Dan engkau, ketika sakit membuatmu menangis dalam sujud, maka itu bukan kejatuhan, itu adalah pengangkatan derajat, pengangkatan dosamu, pengangkatan hatimu menuju kedekatan yang tidak semua orang dapatkan. Setiap tetes air mata yang jatuh saat engkau sakit dan sujud adalah pembersihan yang lembut. Allah membersihkan rasa takutmu, membersihkan kesalahanmu, membersihkan hatimu dari gelap yang lama menempel dan engkau tidak menyadarinya. Tetapi hatimu perlahan berubah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sakit memang melemahkan tubuh, tetapi sakit yang dibawa kepada tahajud akan menguatkan seluruh jiwamu. Pada malam kedua dan ketiga, sujudmu mulai jujur, doamu mulai dalam, hatimu mulai lunak, dan dalam keadaan itu Allah mendekat. Karena justru di saat engkau tidak kuat, Allah menjadi kekuatanmu. Di saat engkau tidak tahu lagi harus berharap kepada siapa, Allah menjadi satu-satunya tempat kembali. Dan di saat engkau bangun dalam sakit dan sujud dalam lemah, itulah saat Allah membuka pintu pengabulan doa untukmu. Saat Allah mulai menjawab doa orang yang sakit dan bangun tahajud, ada satu fase yang sering dilewati oleh orang yang sedang sakit dan tetap berusaha bangun untuk tahajud. Fase itu bukan terlihat di tubuh, bukan terlihat di wajah, bukan terlihat di hasil pemeriksaan dokter, tetapi terlihat di dalam hati. Hati mulai merasa bahwa Allah sedang mendengar, bahwa Allah sedang memperhatikan, bahwa setiap kesakitan yang dirasakan ternyata tidak pernah sia-sia. Dan pada malam-malam berikutnya, perlahan sekali engkau mulai menyadari sesuatu, bahwa Allah sedang membalas setiap sujud yang engkau lakukan dengan cara yang sangat lembut, sangat halus, dan sangat penuh kasih. Doa orang yang sakit lebih dekat kepada Allah. Rasulullah bersabda bahwa tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang hamba kecuali Allah menghapus dosa-dosanya melalui musibah itu. Dan sakit adalah salah satu musibah yang paling sering membuat manusia kembali kepada Allah. Sakit membuat manusia sadar bahwa ia tidak berkuasa atas tubuhnya, ia tidak berkuasa atas hidupnya, ia tidak berkuasa atas napasnya sendiri. Dan kesadaran inilah yang menundukkan hatinya ketika ia berdiri di tengah malam. Dalam keadaan seperti itu, doa bukan lagi kalimat indah. Doa menjadi seruan dari kedalaman jiwa. Doa menjadi panggilan darurat yang hanya Allah yang bisa menjawab. Dan doa seperti ini, menurut Imam Ibnul Qayyim, adalah doa yang paling cepat diangkat oleh Allah.
Beliau pernah berkata bahwa doa yang keluar dari hati yang patah lebih tinggi nilainya daripada doa 1000 orang yang berdiri dengan hati yang lalai. Engkau sedang berada pada keadaan itu. Keadaan ketika sujudmu bukan kebiasaan, tetapi kebutuhan. Ketika doamu bukan formalitas, tetapi jeritan hati. Allah tidak mungkin mengabaikan jeritan seperti itu. Saat Allah menguatkan dengan cara yang tidak terlihat, ada kalanya Allah menjawab doa, bukan dengan kesembuhan yang langsung terasa, bukan dengan rasa sakit yang langsung hilang, tetapi dengan kekuatan yang tiba-tiba masuk ke dalam hati, kekuatan untuk menerima, kekuatan untuk sabar, kekuatan untuk tetap berharap, kekuatan untuk tidak putus asa, kekuatan untuk bangun kembali meski tubuhmu masih lemah. Inilah jawaban dari Allah yang sering tidak kita sadari. Ketika engkau tiba-tiba merasa lebih tenang, padahal sakitmu belum hilang. Ketika engkau bisa tidur lebih nyenyak, padahal sebelumnya selalu gelisah. Ketika engkau bisa tersenyum, walau tubuhmu masih menahan nyeri. Itu adalah jawaban. Jawaban yang turun tanpa suara, tanpa tanda-tanda dramatis, tetapi nyata. Dan hanya hati yang lembut yang bisa merasakannya. Allah tidak selalu menenangkan dengan kata-kata. Allah menenangkan lewat cahaya yang Dia masukkan ke dalam hati hamba yang bangun di tengah malam mencarinya. Pertolongan Allah yang datang perlahan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa Dia bersama orang-orang yang sabar. Dan sabar yang paling berat adalah sabar saat sakit. Ketika engkau sujud dalam keadaan tubuh lemah, itulah bentuk sabar yang paling tinggi. Itulah sebabnya Allah memberi balasan langsung dalam bentuk pertolongan kecil yang mulai tampak di hari-hari berikutnya. Bisa jadi engkau mulai mudah menerima keadaanmu, engkau mulai melihat jalan keluar yang sebelumnya tertutup, engkau mulai merasa lebih kuat, engkau mulai merasakan kehadiran Allah lebih dekat, engkau mulai tidak seputus asa kemarin, engkau mulai melihat sakit ini dengan pandangan yang lebih dalam. Pertolongan Allah datang perlahan, bukan karena Allah menunda, tetapi karena hati manusia butuh waktu untuk disembuhkan. Dan penyembuhan hati adalah bagian dari rahmat Allah. Sakitmu tidak menghalangi kasih sayang Allah. Ada orang yang ketika sakit merasa Allah menjauhinya, merasa Allah tidak mendengarnya, merasa Allah meninggalkannya. Padahal justru sebaliknya, Allah sedang memperhatikan setiap detik sakitmu. Tidak ada rasa perih yang hilang begitu saja. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa dicatat. Tidak ada malam yang engkau lewati dalam gelap, kecuali Allah tahu betapa berat langkahmu untuk bangun dan bersujud. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Allah berada di sisi orang yang sakit. Hadis ini bukan sekadar kalimat. Ini adalah penegasan bahwa engkau tidak sendiri. Sakitmu membuat manusia menjauh, tetapi sakitmu membuat Allah mendekat. Dan ketika engkau bangun tahajud dalam keadaan sakit, jarak antara engkau dan Allah menjadi sangat dekat, lebih dekat daripada saat engkau sehat. Ketika sujud dalam sakit menjadi jalan tercepat mengubah takdir. Sujud dalam keadaan sakit bukan hanya ibadah, tetapi bentuk penyerahan yang sangat tinggi nilainya. Imam Ibnul Qayyim menyebut sujud malam sebagai tempat Allah membuka pintu takdir yang baru, terutama bagi orang yang hatinya sedang diuji. Engkau yang sedang sakit dan tetap sujud, sedang berada tepat di depan pintu itu. Setiap malam ketika engkau berdiri, meski lemah ketika engkau ruku, meski sakit ketika engkau sujud, meski tubuhmu berat, Allah membuka sedikit demi sedikit jalan baru dalam hidupmu. Jalan yang mungkin tidak kau lihat sekarang, tetapi akan engkau temukan ketika tiba waktunya. Dan pada malam-malam seperti ini, Allah sedang berkata kepada hatimu, aku melihatmu, aku mendengarmu, aku tahu sakitmu, dan aku tidak akan meninggalkanmu. Sakit bisa membuat manusia merasa sangat kecil, tetapi tahajud membuat manusia merasa sangat dekat. Di dalam sakit, engkau mulai mengenal sujud yang paling jujur. Di dalam sakit, engkau merasakan doa yang paling tulus. Di dalam sakit, engkau menemukan kekuatan yang tidak mungkin datang dari dunia. Dan di dalam sakit, engkau melihat bagaimana Allah menjawab tanpa kata, tanpa suara, tetapi dengan ketenangan yang turun ke dalam hatimu. Sakitmu bukan akhir. Sakitmu adalah awal dari perjalanan kembali kepada Allah,
dan tahajud adalah cahaya yang menuntunmu kembali kepadanya. Puncak keajaiban tahajud dalam sakit, ada satu titik dalam perjalanan sakit yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Titik di mana engkau merasa bahwa ada sesuatu yang berubah, meski keadaan tubuhmu masih sama, dan perubahan itu bukan datang dari luar, tetapi datang dari dalam dirimu. Perubahan itu terjadi ketika engkau bertahan untuk bangun tahajud, ketika engkau memilih untuk sujud lebih lama, ketika engkau memilih untuk menangis, walau tidak ada yang melihat selain Allah, dan ketika engkau berkata dalam diri, "Ya Allah, aku pasrahkan semuanya kepadamu." Pada saat itu, Allah menguatkanmu dengan kekuatan yang tidak diberikan kepada semua orang. Kekuatan yang hanya hadir ketika seorang hamba benar-benar berserah. Ketika Allah membalas sujud malam, orang yang sakit Allah tidak pernah membiarkan sujud seorang hamba sia-sia. Apalagi sujud yang dilakukan dengan tubuh lemah dan hati yang penuh luka. Ada kalanya engkau tidak mendapat kesembuhan dengan segera. Ada kalanya rasa sakit itu belum pergi. Ada kalanya tubuhmu masih terasa terjatuh, tetapi pada malam-malam tertentu, terutama di malam-malam tahajudmu, Allah melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar menghilangkan rasa sakit. Allah menurunkan kekuatan yang membuatmu mampu menghadapi hari-hari berikutnya. Kekuatan yang membuatmu bertahan ketika pikiranmu ingin menyerah. Kekuatan yang membuatmu tetap tersenyum meski tubuhmu terasa berat. Kekuatan itu adalah bukti bahwa Allah sedang bekerja di dalam dirimu. Ketika Allah mengubah cara hati melihat ujian, sakit sering terlihat seperti beban. Tetapi ketika engkau membawa sakitmu kepada sujud, perlahan cara pandangmu berubah. Yang dulu terasa menakutkan, mulai terasa lebih ringan. Yang dulu terasa sebagai hukuman, kini terasa sebagai panggilan. Yang dulu terasa sebagai akhir, kini terasa sebagai awal untuk kembali mendekat kepada Allah. Hati yang semakin dekat kepada Allah bukan lagi hati yang takut kepada sakit. Hati itu berubah menjadi hati yang percaya. Percaya bahwa tidak ada rasa perih yang sia-sia. Percaya bahwa setiap air mata dilihat oleh Allah. Percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang memanggil nia dalam gelap malam. Inilah keajaiban terbesar dari tahajud dalam sakit. Allah tidak selalu menghilangkan sakitnya, tetapi Allah menghilangkan ketakutannya, dan itu jauh lebih berharga. Ketika sujudmu menjadi tempat Allah mencurahkan rahmat, jika engkau pernah merasakan ketenangan yang tiba-tiba hadir dalam sujud, maka itulah rahmat yang turun kepadamu. Rahmat itu turun seperti air, lembut, perlahan, namun memenuhi seluruh ruang dalam hatimu. Rahmat itu bukan muncul karena engkau kuat. Rahmat itu muncul karena engkau datang kepada Allah dalam keadaan lemah. Allah mencintai hamba yang datang dengan kelemahannya, karena ketika hamba datang dalam lemah, ia datang tanpa sombong. Ia datang tanpa merasa mampu. Ia datang tanpa merasa cukup. Dan pada saat itu, Allah mengisi kekosongan dalam hatinya dengan cahaya dan ketenangan. Ketika sakit menjadi titik balik hidupmu, sakit bagi sebagian orang adalah titik jatuh. Tetapi bagi orang yang membawa sakitnya kepada tahajud, sakit justru menjadi titik bangkit. Banyak orang mulai berubah. Justru setelah sakit, banyak hati menjadi lembut setelah sakit. Banyak jiwa menemukan Allah setelah sakit. Banyak manusia menemukan makna hidup justru setelah rasa sakit yang panjang. Sakit bukan akhir dari perjalananmu. Sakit adalah cara Allah mengangkatmu. Sakit adalah kesempatan untuk menjadi lebih dekat kepadanya. Sakit adalah jalan yang lembut menuju sujud yang lebih dalam. Imam Al-Ghazali pernah berkata bahwa sakit adalah tamu yang membawa pesan, dan pesan itu adalah agar engkau kembali kepada Allah sebelum dunia ini menutup pintunya. Engkau telah melakukannya. Engkau telah kembali kepada sujud. Engkau telah kembali kepada doa. Engkau telah kembali kepada keikhlasan yang lama hilang. Dan karena itu, engkau tidak akan kembali menjadi dirimu yang dulu, penutup untuk hati yang sedang sakit. Jika hari ini tubuhmu masih sakit, jika jiwamu masih berat, jika hatimu masih sering ketakutan, jika engkau merasa ingin menyerah, ingatlah satu hal: sujudmu di malam hari lebih kuat daripada rasa sakitmu. Doamu di waktu tahajud lebih manjur daripada obat apapun yang diberikan manusia. Tangismu dalam sunyi lebih cepat naik ke langit daripada 1000 doa yang diucapkan tanpa hati
Allah melihatmu, Allah mendengarmu, Allah mengetahui segala rasa yang tidak kau ucapkan, dan Allah sedang menguatkanmu dengan cara yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sakitmu tidak akan sia-sia. Sakitmu tidak akan dibiarkan begitu saja. Sakitmu adalah bagian dari cara Allah memuliakanmu. Dan selama engkau terus bangun di tengah malam menyebut nama Allah, bersujud dalam lemah dan menyerahkan seluruh hidupmu kepadanya, maka Allah akan mengganti setiap rasa sakit itu dengan kekuatan, dengan ketenangan, dan dengan rahmat yang akan membuatmu berdiri lagi. Sampai suatu hari nanti engkau menyadari bahwa sakit yang dulu membuatmu menangis ternyata adalah jalan yang mendekatkanmu kepada Allah lebih dari apapun.